Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Labubu dari mata kuliah Tata Kelola jurusan Sistem Farmasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait implementasi COVID 2019 pada laboratorium dasar komputasi di UNAN. Next. Untuk anggota kelompok sendiri itu kami beranggotakan saya sendiri, Radiatul Munainah, yang dimana pada tugas besar kali ini saya berperan dalam menganalisis DF3 dan pada capability-nya itu saya menganalisis di domain DSS01. Selanjutnya, Saya perkenalkan, saya Rama Aurelia Zami. Pada tugas besar ini, saya bertanggung jawab pada desain faktor keempat, yaitu IT-related issue, dan pada capability-nya, saya bertanggung jawab pada domain BAI 09 atau Manage Asset. Baik, saya Nurul Afani. Di sini saya berperan sebagai untuk menganalisa dalam desain faktor kelima, ke-8, 9, dan 10. Sedangkan untuk capability-nya, saya bertanggung jawab dalam domain EDM03. Saya Gina Anfasa Nur Hadi. Pada tugas kali ini, saya bertanggung jawab menganalisis desain faktor kedua, yaitu Enterprise Goals, dan untuk domainnya sendiri, yaitu domain APO13, serta untuk melakukan perhitungan maturity level dan gap analysis. Perkenalkan, saya Friskia Della Pratiwi, di mana pada tugas besar kali ini saya bertanggung jawab pada desain faktor 1, desain faktor 6, desain faktor 7, dan untuk capability-nya saya bertanggung jawab pada domain DSS05. baik, pertama sebelum masuk ke hasil dari analisis kami, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau pendahuluan kami melakukan penelitian ini. Jadi evaluasi tata kelola TI di LDKOM UNAN ini kami lakukan dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COVID 2019 untuk memastikan pengelolaan IT itu mendukung visi, misi, dan tujuan strategis dari organisasi. Tata kelola IT yang baik itu memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi operasional, meminimal, meminimalkan risiko, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. COVID 2019 sendiri menawarkan fleksibilitas melalui desain faktor yang membantu menentukan prioritas proses, serta capability level untuk mengevaluasi kematangan tata kelola IT. Tantangan utama yang dihadapi LDKOM saat ini itu meliputi kompleksitas dalam pengelolaan inventaris dan infrastruktur IT, serta kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan kapasitas sistem. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis data operasional harian dan laporan tahunan. Evaluasi ini berfokus pada kinerja, kualitas layanan, dan pengelolaan risiko. Hasil evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut, meningkatkan tata kelola IT, dan mendukung layanan LDKOM kepada mahasiswa serta staf akademik. Next. Baik, selanjutnya terkait objek kami yaitu Labor Dasar Komputasi di UNAN akan dijelaskan oleh Dela. Kepada Dela, dipersilakan. Baik, saya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang objek untuk penelitian kami ini. Jadi objeknya itu adalah LDKOM, di mana LDKOM merupakan salah satu laboratorium jurusan Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Informasi yang fokus pada dasar-dasar komputasi dan pemrograman. Laboratorium ini didirikan pada tanggal 3 Februari tahun 2016 yang bertempat di Fakultas Teknologi Informasi. Nah, LDKOM ini berfokus pada pembelajaran dasar komputasi seperti dasar pemrograman, struktur data dan algoritma, pemrograman berorientasi objek, serta networking dalam pengelolaan server. Untuk struktur kepengurusan dari LDKOM ini, bisa dilihat pada slide ini. Ini merupakan struktur kepengurusan LDKOM tahun 2024-2025. Dan ini merupakan dokumentasi dari wawancara kami bersama koordinator dasar laboratorium LDKOM ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela.
Selanjutnya terkait seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di COVID 2019 itu terdapat beberapa desain faktor. Nah, desain faktor itu akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel, dipersilakan. Baik, baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Dela tadi, bahwa kami sudah melakukan wawancara kepada koordinator dasar dari Laboratorium Dasar Komputasi ini sendiri. Ini adalah kuesioner yang kami bagikan kepada koordinator dasar komputasi itu sendiri. Nah, ko- kami membuat list pertanyaan atau list kuesionernya berdasarkan 10 desain faktor yang berada pada toolkit COVID 2019. Nah, untuk desain faktor yang pertama itu terkait enterprise strategi, di mana pada desain faktor pertama ini tuh membahas terkait strategi bisnis utama dari organisasi yang menentukan prioritas dalam tata kelola TI-nya. Lalu pada desain faktor yang kedua, yaitu enterprise goals, itu berkaitan dengan sasaran dari organisasi yang spesifik, di mana dia tuh berhubungan dengan bagaimana TI itu mendukung dengan tujuan dari organisasinya. Lalu desain faktor yang ketiga terkait risk profile, itu terkait profil risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut, termasuk seperti risiko operasional dan TI. Lalu desain faktor yang keempat, IT dan related issue, itu terkait masalah atau tantangan utama terkait teknologi informasi yang dihadapi oleh organisasinya. Lalu desain faktor yang kelima terkait threat landscape, itu landscape ancaman yang relevan terhadap keamanan dan keberlanjutan dari TI organisasi ini sendiri. Lalu desain faktor yang keenam yaitu ada compliance, itu terkait kebutuhan organisasi untuk mematuhi berbagai regulasi, standar, atau aturan eksternal. Lalu desain faktor yang ketujuh terkait role of IT-nya, itu peran TI-nya dalam organisasi seperti mendukung atau penggerak inovasi. Lalu desain faktor yang kedelapan yaitu searching model of IT, itu terkait model dari penyediaan TI-nya, lalu apakah internal atau outsourcing-nya atau organisasi tersebut hybrid. Lalu yang ke-9 itu terkait IT implementation method, itu metode implementasi dari LDCOM itu sendiri, seperti Agile, DevOps, atau tradisional. Lalu desain faktor yang terakhir terkait teknologi adoption strategi, itu strategi organisasi dalam mengadopsi teknologi baru di masa depan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel. Selanjutnya terkait metode yang kami gunakan serta flowchart penelitian kami akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina, dipersilakan. Baiklah, dalam penelitian yang kami lakukan ini, audit tata kelola teknologi informasi itu menggunakan framework COVID 2019 dengan metode penelitian yang dirancang dengan hati-hati untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan pada tugas besar kami kali ini adalah pendekatan kuantitatif dengan melibatkan pengumpulan data dengan wawancara dan pemberian kuesioner. Nah, untuk metodenya sendiri itu dimulai dengan identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, dilakukan pengumpulan data tahap pertama, di mana pengumpulan data tahap pertama ini dilakukan melalui wawancara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa kami melakukan wawancara dengan salah satu stakeholder dari eh, Laboratorium Dasar Komputasi UNAN, dan mendapatkan kesimpulan dari desain faktornya. Setelah pengumpulan data tersebut, maka ditentukan domain prosesnya dengan menganalisis desain faktor. Nah, dari analisis tersebut ditemukanlah summary desain faktor dan ditemukan domain-domain yang perlu difokuskan dalam penelitian kali ini. Setelah ditentukan domain-domainnya, dilakukan pengumpulan data tahap kedua yang mencakup hanya domain-domain terpilih saja. Nah, pengumpulan data tahap kedua dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada salah satu anggota dari ADCOM itu sendiri. Nah, setelah didapatkan data, data tersebut dianalisis dengan memberikan nilai pada activity-nya atau memberikan capability nilai untuk setiap activity di subdomainnya. Setelah mendapatkan nilai pencapaiannya, maka dihitung untuk analisis maturity level dan juga analisis gap. Nah, dari analisis gap, maturity level, dan capability ini ditemukanlah beberapa rekomendasi untuk LDCOM itu sendiri dan ditarik kesimpulan dari rekomendasi tersebut. Dan penelitian selesai dengan mendapatkan rekomendasi dan kesimpulan. Sekian terkait metode, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gina.
Selanjutnya dari seluruh domain di COVID-19 dan telah kami ambil beberapa hasil kapabilitas domain yang paling direkomendasikan dan apa hasilnya serta penjelasan dari domain pertama yaitu EDM 03 akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari analisis desain faktor, 10 desain faktor yang telah kami analisis. Maka didapatkan 5 domain yang terdapat bar chart ini di bagian toolkit COVID itu di bagian dashboard. Nah, didapatkan 5 tertinggi nilainya yaitu ada ADM 03 dengan nilai 75, APO 13 tentang Managed Security dengan nilai 90, BAI 09 terkait Managed Asset itu nilainya 90 juga, terus ada DSS 01 dengan eh, Managed Operation dengan nilai 75, dan terakhir itu ada DSS 05 terkait Managed Security Service dengan nilai 100. Next. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kami telah mengirimkan kuesioner kepada koordinator koordinator asisten LDCOM ini untuk diisi terkait domain kelima domain tersebut. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari domain yang telah kami ambil tersebut dari nilai tertinggi itu. Yang pertama itu ada EDM 03. EDM 03 ini terkait memeriksa dan mengevaluasi dampak resiko pada saat ini dan penggunaan IT di masa depan labor, dan juga terkait pertimbangan risiko laboratorium dan pengelolaan IT-nya. Nah, untuk mengisi dari capability itu eh, untuk nilainya satu itu tidak tercapai, yang dua itu sebagian tercapai, sedangkan yang tiga itu sebagian besar tercapai, yang empat seluruhnya tercapai. Nah, untuk evaluate risk management ini didapatkan pencapaiannya 2,50. Next. Sedangkan untuk proses yang kedua dari EDM 03 itu terkait direct risk management dengan pencapaian 1,60. Ini ada aktivitas-aktivitasnya. Next. Dan selanjutnya untuk proses terakhir dari EDM 03 itu ada monitor risk management. Ini ada capability levelnya 2, 3, 4. Dan sedangkan untuk pencapaian di proses ini itu 1,33. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya itu untuk domain PO13 akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu terkait domain APO 13. APO itu sendiri merupakan singkatan dari Align, Plan, dan Organize, di mana domain ini berkaitan dengan perencanaan strategis dan operasional yang memastikan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi. Nah, APO 13 itu berfokus mengelola keamanan informasi di organisasi. Untuk APO 13 ini memiliki subdomain 3 buah. Yang pertama yaitu terkait Establish and Maintain an Information Security Management System, di mana tujuan dari subdomain ini adalah untuk membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang mencakup kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi. Nah, di sini untuk APO 1301 ini sendiri itu tuh memiliki 7 activity dengan capability level 2. Nah, pencapaiannya yaitu 3,14. Next. Selanjutnya, subdomain yang kedua yaitu Define and Manage an Information Security and Privacy Risk Treatment Plan, di mana subdomain ini berfokus untuk penentuan dan pengelolaan rencana pengobatan risiko keamanan informasi dan privasi. Untuk subdomain ini sendiri mencakup identifikasi resiko, penilaian dampak, serta penerapan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi resiko tersebut. Pada subdomain ini terdapat capability level 3 dan capability level 4 dengan pencapaian 2,42. Next. Dan subdomain yang terakhir, yang ketiga, yaitu Monitor and Review the Information Security Management System, di mana
Subdomain ini mengharuskan pemantauan dan peninjauan terus-menerus terhadap ISMS untuk memastikan keefektifan dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk audit internal dan eksternal serta evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Di sini untuk subdomain ini sendiri juga terdiri dari capability level 4 dan capability level 5 di mana dengan pencapaian 2,75. Sekian terkait domain APO 13, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gina. Selanjutnya itu domain BAI 09 akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait domain BAI 09, di mana BAI 09 atau Manage Asset ini tuh dalam kerangka kerja COVID 2019, dia itu berkaitan dengan pengelolaan aset teknologi informasi, di mana proses ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa aset TI organisasi itu dikelola sepanjang siklus hidupnya untuk mendukung tujuan bisnis. Nah, domain BAI 09 ini sendiri terdiri dari 5 subdomain. Untuk subdomain yang pertama itu BI 0901 itu Identify and Record Current Asset. Di mana pada subdomain ini tuh dia tuh bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua aset TI yang dimiliki oleh organisasi. Ini tuh mencakup data tentang jenis aset, lokasi, nilai, dan status penggunaannya. Nah, pada subdomain BI 0901 ini terdapat 3 capability level, yaitu ada capability level 2 dengan 3 activity, capability level 3 dengan 1 activity, dan capability level 4 dengan 2 activity. Di mana pencapaian pada BI 0901 ini tuh 2,28. Next. Selanjutnya untuk subdomain kedua yaitu BI 0902 atau Manage Critical Asset itu berkaitan dengan mengelola seluruh siklus hidup aset TI mulai dari perencanaannya, lalu akuisisi pemeliharaan hingga penghapusan atau penggantian asetnya. Di mana pada subdomain kedua ini tuh terdapat 3 capability level lagi, di mana capability level 2 yaitu terdapat 3 activity, capability level 3 yaitu terdapat 5 activity, dan capability level 4-nya terdapat 1 activity, di mana pencapaian pada subdomain ini itu 2,83. Next. Lalu untuk subdomain yang ketiga, BI 0903 atau Manage the Asset Life Cycle, itu berkaitan dengan mengelola biaya terkait aset TI untuk memastikan efisiensi dan optimalisasi dari anggarannya, di mana terdapat 3 capability level lagi pada subdomain ini. Pada capability level 2 terdapat 3 activity, capability level 3 terdapat 5 activity, dan capability level 4 terdapat 1 activity, di mana pencapaiannya itu senilai 2,00. Next. Lalu subdomain keempat dari BI 0904 yaitu Manage the Asset Lifestyle. Di mana pada subdomain keempat ini tuh terdapat 3 capability level lagi, di mana capability level 3 tersedia 1 activity, capability level 4 1 activity, dan capability level 5 itu 4 activity, di mana pencapaiannya yaitu 3,00. Next. Lalu untuk subdomain terakhir dari BI 09 yaitu BI 0905 atau Manage Lisensi, itu tuh berkaitan dengan memastikan bahwa pengelolaan asetnya itu mematuhi peraturan standar dan kebijakan internal maupun eksternal. Nah, terdapat 4 capability level dari subdomain ini, yaitu capability level 2 terdapat 1 activity, capability level 3 1 activity, capability level 4 3 activity, dan capability level 5 itu 1 activity, di mana didapat pencapaian dari subdomain itu senilai 2,25. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel. Selanjutnya tuh domain DSS 01 akan saya jelaskan sendiri. Jadi domain DSS 01 sendiri dalam COVID 2019 itu mencakup tentang manage operation atau mengelola operasional IT. Tujuan utamanya adalah memastikan operasi IT itu berjalan secara efisien dan efektif untuk mendukung kebutuhan bisnis termasuk pemantauan pengelolaan infrastruktur dan pemulihan operasional jika terjadi gangguan. DSS 01 itu fokus pada pengelolaan proses operasional IT secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas layanan, memaksimalkan kinerja, dan meminimalkan dampak gangguan terhadap bisnis. Di DSS 01 sendiri juga terbagi atas beberapa subdomain. Yang pertama itu subdomain DSS 01.01 yang fokus pada platform operasional prosedur, di mana subdomain ini fokus tentang prosedur operasional dari LDCOM. Berdasarkan pengamatan
kami berdasarkan hasil wawancara dengan laboratorium komputasi di UNAN sendiri, dapatkan pencapaiannya itu 2,63. Next. Untuk subdomain yang kedua dari DSS 01 yaitu DSS 0102 itu tentang manage outsource dan IT service, itu tentang bagaimana LDK manajemen sumber daya eksternalnya. Berdasarkan hasil wawancara itu dengan dua capability level didapatkan pencapaian itu 2,67. Next. Selanjutnya itu DSS 01.03 yang mencakup tentang monitor IT dan infrastruktur, itu tentang bagaimana organisasi memonitoring setiap infrastruktur IT-nya. Subdomain ini memiliki 3 capability level, yaitu capability level 2, 3, dan 4 dengan total 6 activity. Dari hasil wawancara itu didapatkan bahwa LDCom melakukan pencapaian itu baru sampai 1,17. Next. Selanjutnya itu yang subdomain keempat yaitu DSS 01.04 tentang manage the environment, dari 2 capability level dan dengan 6 activity, itu Altekom juga baru mencapai 1,67 pencapaian. Next. Dan yang terakhir itu untuk yang kelima itu manage facility. Dari 3 capability level dengan beberapa pertanyaan itu LDCom juga memiliki pencapaian itu 1,78. Next. Selanjutnya untuk domain terakhir yaitu DSS 05 akan dijelaskan oleh pada Dila. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Domain Deliver Service and Support atau DSS dengan manajemen objektifnya yaitu DSS 05 yaitu Manage Security Service, di mana DSS 05 ini aktivitas utamanya adalah menetapkan dan memelihara peran keamanan informasi serta hak akses, melakukan pemantauan keamanan secara berkala dengan tujuan melindungi informasi perusahaan untuk menjaga tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima sesuai dengan kebijakan keamanan. Nah, DSS 05 ini terdapat 7 subdomain. Yang pertama itu ada DSS 0501, yaitu Protect Against Malicious Software, berkaitan dengan melindungi sistem dari perangkat lunak berbahaya seperti malware dan ransomware, di mana pada DSS 0501 ini terdapat 3 capability level dengan total 5 activity dengan pencapaian 2,00. Untuk subdomain selanjutnya adalah DSS 0502 yaitu Manage Network and Connectivity Security. Ini tuh berkaitan dengan mengelola keamanan jaringan dan konektivitas untuk mencegah akses tidak sah. Terdapat 3 capability level pada subdomain ini dengan total 10 activity dengan pencapaian 1,75. Untuk subdomain yang ketiga yaitu DSS 0503 yaitu Manage Endpoint Security, yaitu berkaitan dengan menjaga keamanan perangkat pengguna akhir atau endpoint seperti komputer dan ponsel. Di sini terdapat 2 capability level dengan total 10 activity dengan pencapaian 2,50. Selanjutnya ada DSS 0504 yaitu Manage User Identity and Logical Access, yaitu berkaitan dengan mengelola identitas pengguna dan akses logis ke sistem TI, di mana terdapat 3 capability level dengan total 8 activity dan pencapaiannya yaitu 2,75. Untuk subdomain selanjutnya yaitu DSS 0505 yaitu Manage Physical Access to INT Asset, yaitu tentang mengelola akses fisik ke aset informasi dan teknologi INT, di mana terdapat 2 capability level dengan total 6 activity dengan pencapaian 1,29.
Selanjutnya ada DSS 0506 yaitu Manage Sensitive Document and Output Device, yaitu berkaitan dengan melindungi dokumen sensitif dan mengelola perangkat keluaran seperti printer. Terdapat dua capability pada eh, subdomain ini dengan total 5 aktivitas dan pencapaiannya itu 2,42. Dan untuk subdomain terakhir pada DSS 05 ini yaitu DSS 0507, Manage of Vulnerabilities and Monitor the Infrastructure for Security Related Events, yaitu tentang mengelola kerentanan dan memantau infrastruktur untuk mendeteksi kejadian terkait keamanan, di mana terdapat 2 capability level dengan total 5 activity dan pencapaiannya adalah 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela. Setelah tadi 5 domain yang kami pilih dalam penelitian kali ini, selanjutnya setelah melakukan capability level, kami melakukan penghitungan maturity level dan gap analysis. Terkait hasil dari analisis maturity level dan gap analysis akan dijelaskan oleh Gina. Pada Gina, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya setelah mengisi semua nilai dan mendapatkan pencapaian dari masing-masing subdomain, maka dapat dihitung nilai maturity levelnya. Nah, maturity level sendiri itu merupakan tingkat kematangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana proses dan praktik tata kelola teknologi informasi telah diterapkan dan dioptimalkan dalam suatu organisasi. Nah, di sini nah, di sini itu tuh untuk semua subdomainnya itu tuh berjumlah dari lima 5 domain tadi berjumlah 23, yaitu 3 EDM, 3 APO, ada 5 BAI, ada 5 juga untuk DSS 01 dan 7 untuk DSS 05. Di sini pencapaiannya yang seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, untuk persentase ini sendiri itu didapatkan dari pembagian antara pencapaian dan nilai maksimumnya dikali 100%. Nah, nilai maksimum dari pencapaian ini adalah 4, sehingga untuk contoh misalnya ini 2,5/4 dikali 100% dan mendapatkan hasil 62,50%. Nah, setelah mendapatkan persentase ini didapatkanlah deskripsi untuk masing-masing pencapaian dari subdomain tersebut. Nah, di sini ada beberapa keterangan untuk maturity levelnya, di mana untuk rentang 0 sampai 15% itu N atau tidak tercapai, 15 sampai 50% itu P atau sebagian tercapai, 50 sampai 85% itu L, sebagian besar tercapai, dan yang terakhir 85 sampai 100% itu seluruhnya tercapai. Nah, selanjutnya untuk maturity ini merupakan nilai rata-rata dari pencapaian untuk setiap subdomain ini dan dirata-ratakan menjadi nilai maturity untuk setiap domain. Nah, untuk nilai maturity ini sendiri juga memiliki keterangan dengan indeks di mana dari rentang 4,5 sampai 5 itu tingkat kematangannya optimal. Eh, Selanjutnya 2,77. eh, Selanjutnya untuk indeks kedua yaitu 3,5 hingga 4,49, di mana tingkat kematangannya itu terkelola. Selanjutnya 2,5 hingga 3,49 itu ditetapkan. 1,5 hingga 2,49 itu dapat diulang. 0,5 hingga 1,49 itu inisialisasi. Dan 0 hingga 0,49 itu tidak ada. Nah, di sini contohnya itu untuk APO 13 itu memiliki maturity 2,77, di mana ini masuk ke dalam kategori ditetapkan. Next. Nah, selanjutnya itu tuh ada grafik dari pencapaian untuk setiap subdomainnya. Next. Nah, yang selanjutnya itu analisis gap, di mana analisis gap ini merupakan proses untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diinginkan atau standar yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks tata kelola TI menggunakan framework COVID 2019, analisis gap ini dilakukan untuk memahami seberapa jauh implementasi saat ini dari praktik-praktik terbaik yang direkomendasikan oleh COVID 2019. Nah, untuk analisis gap ini sendiri itu didapatkan dari
nilai rata-rata maturity tadi dari setiap subdomain untuk mendapatkan rata-rata pencapaian dari setiap domainnya. Nah, di sini sudah didapatkan pencapaian untuk setiap domainnya. Nah, dan ada nilai atau angka yang diharapkan dari untuk masing-masing domain tersebut. Dari angka yang diharapkan inilah didapatkan gap atau selisih dari eh, antara nilai yang diharapkan dengan pencapaiannya, di mana untuk EDM 03 itu ada gap 1,19, untuk APO 13 itu ada 0,23, untuk BAI 09 itu ada 1,53, untuk DSS 01 itu ada 2,02, dan untuk DSS 05 itu ada 1,04. Nah, dari gap analisis ini didapatkan grafik yang menggambarkan bahwa jarak atau gap dari yang diharapkan dan pencapaiannya, di mana pencapaian ini dilambangkan dengan warna biru dan gapnya itu atau yang diharapkannya itu berwarna merah, dan gap itu tuh jarak antara dua warna tersebut. Nah, dari gap analisis inilah nantinya akan dirumuskan rekomendasi dan kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gina. Seperti yang sudah disebutkan oleh Gina tadi sebelumnya, bahwa dari hasil analisis gap itulah kami memberikan rekomendasi kepada LDKOM. Untuk hasil rekomendasinya akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, selanjutnya terkait rekomendasi berdasarkan hasil analisis capability level sampai ke gap analysis tadi. Nah, untuk rekomendasinya itu kami buat per subdomainnya. Yang untuk pertama itu terkait subdomain EDM 03. Yang untuk rekomendasi pertama itu LDKOM sebaiknya membuat peta resiko operasional dalam eh, menunjang kegiatannya dalam sehari-hari. Selanjutnya itu LDKOM harus mempersiapkan prosedur backup data harian dan recovery system. Terakhir untuk EDM 03, rekomendasinya adalah LDKOM mencatat risiko seperti kegagalan perangkat, kehilangan data, dan serangan cyber sehingga tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Yang selanjutnya rekomendasi di subdomain APO 13 tentang managed security. Yang pertama itu LDKOM membatasi hak akses administrator hanya untuk asisten laboratorium, sementara untuk mahasiswa atau pengunjung lainnya diberikan hak akses terbatas. Yang kedua itu membuat dokumen tanggap insiden yang mencakup pelaporan, eskalasi, dan tindakan perbaikan sehingga eh, asisten laboratorium dapat memahami bagaimana cara menanggapi insiden risiko secara cepat dengan adanya panduan dokumen tersebut. Selanjutnya terkait subdomain manage asset, yaitu yang pertama jadwalkan pengecekan perangkat keras seperti PC dan server setiap bulan untuk mencegah kerusakan. Yang kedua itu menggunakan aplikasi manajemen aset untuk memantau status aset secara real time. Yang keempat, untuk subdomain DSS01 terkait manage operation, rekomendasinya adalah yang pertama, lakukan pelatihan teknis kepada seluruh asisten laboratorium terkait manajemen peralatan dan pemecahan masalah umum sehingga semua asisten laboratorium memahami terkait operasional di LDKOM tersebut. Yang kedua itu sebaiknya memasang sensor suhu dan kelembapan untuk menjaga lingkungan laboratorium agar aman untuk perangkat. Yang untuk subdomain terakhir terkait DSS05 itu Managed Security Service. Yang pertama itu batasi akses perangkat laboratorium hanya untuk mahasiswa dan staf yang memiliki kartu identitas di Universitas Andalas. Yang kedua itu lakukan pengujian keamanan secara rutin untuk semua layanan yang diakses dari laboratorium. Sekian terkait rekomendasi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul. Rekomendasi tadi menjadi hasil akhir dari penelitian kami, tapi sebelum menutup presentasi kali ini, saya ingin menyimpulkan terkait hasil presentasi kami hari ini, di mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini mengevaluasi tata kelola IT di LDKOM UNAN menggunakan framework COVID 2019, yang di mana dari hasil desain result kami mendapatkan beberapa domain yang memiliki desain result di atas atau sama dengan 75, yaitu domain EDM 03, APO 13, BAI 09, DSS 01, dan DSS 05.
Selanjutnya, dari perhitungan capability level, analisis dan analisis gap, kami memberikan rekomendasi mencakup pembuatan peta resiko, pengelolaan akses yang lebih ketat, serta pelatihan teknis untuk asisten laboratorium. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas tata kelola IT, terutama di LTCOM sendiri, untuk mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok Labubu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.